Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Rahmadani, BP 1911521024 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Ibu Meza Silvana MT. Baiklah, langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Soal yang pertama yaitu, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Integral merupakan konsep matematika yang banyak sekali digunakan menjadi dasar dari ilmu-ilmu terapan lain. Dalam berbagai bidang, integral bahkan menjadi kunci utama dari sebuah sistem. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur. Selain itu, integral juga digunakan untuk menentukan pusat massa, tekanan pada balok suatu konstruksi, kekuatan yang diberikan oleh motor, dan jarak yang ditempuh oleh roket. Para arsitek yang merancang bangunan menggunakan metode perhitungan matematika, salah satunya yaitu integral. Terapan integral ini sangat membantu para insinyur dan arsitek untuk mengetahui volume dan luas suatu bangunan. Kemudian integral juga digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang teknologi, yaitu ray tracing. Ray tracing yaitu suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Integral juga digunakan dalam penggunaan laju tetesan minyak dari tangki yang menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kemudian ada pada bidang teknik, membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Kemudian, bidang fisika. Integral digunakan untuk analisis rangkaian listrik arus AC. Kemudian, analisis medan magnet pada kumparan, analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung, dan sebagainya. Kemudian, pada bidang ekonomi. Dalam integral tak tentu digunakan menghitung fungsi total, dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Kemudian mencari fungsi asal dan fungsi marginalnya, mencari fungsi biaya total, dan sebagainya. Nah, penerapan integral sangat membantu di kehidupan kita meskipun kita tidak merasakannya secara langsung. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara 1990 sampai dengan 2000? Jelaskan proses perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu. Oke, lanjut ke pembahasan soal 2. Pada batas waktu 1990 sampai 2000 terdapat rentang waktu 10 tahun sehingga N-nya sama dengan 10. Dari soal nomor 2 tadi kita menggunakan teori Riemann. Kita dapat menggunakan rumus pada gambar berikut ini. Pada gambar di soal nomor 2 tadi, tahunnya itu dijadikan Fx, kemudian F-nya itu untuk jumlah barel per tahunnya. Kemudian kita dapat memperkirakan berapa jumlah barel per tahunnya, di mana F1-nya itu 6.200, F2 6.300, F3 6.500, F4 6.500, F5 6.600, F6 6.700, F7 6.800, F8 7.000, F9 7.200, dan F10 7.200. Kemudian kita tambahkan semuanya menjadi 67.000 barel. Jadi, barel minyak yang dikonsumsi antara 1990 sampai dengan 2000 berjumlah 67.000 barel.
Oke, lanjut ke soal ketiga. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Galat merupakan penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis yang hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak dari penyelesaian analitis. Galat digunakan untuk menyatakan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang diberikan. Dalam metode numerik, galat berarti selisih antara nilai hasil perhitungan analitik atau nilai eksaknya dengan nilai hasil perhitungan numerik atau nilai hampiran atau perkiraan. Yang dimana rumus galat yaitu galat sama dengan nilai eksak dikurang nilai hampiran. Kemudian ada galat mutlak, yang dimana galat mutlak sama dengan nilai eksak dikurang nilai hampiran, yang dimana bedanya hanya pada letak mutlaknya saja. Kemudian galat relatif, yang dimana galat relatif sama dengan galat mutlak per nilai eksak dikali 100%. Kemudian ada galat relatif hampiran, yaitu rumusnya sama dengan galat mutlak per nilai hampiran dikali 100%. Secara umum galat ada dua, yaitu satu galat pembulatan, kedua galat pemotongan. Galat pembulatan yaitu galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Banyak metode dalam metode numerik yang penurunan rumusnya menggunakan proses iterasi yang jumlahnya tak terhingga, sehingga untuk membatasi proses perhitungan, jumlah iterasi dibatasi sampai langkah ke n. Kemudian galat pemotongan. Galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Hampir semua proses perhitungan dalam metode numerik menggunakan bilangan real. Penyajian bilangan real yang panjangnya tak terhingga tidak bisa disajikan secara tepat. Misalnya, 1/6 akan menghasilkan nilai real 0,166666666 sampai seterusnya. Digit 6 pada bilangan tersebut panjangnya tidak terbatas, sehingga untuk melanjutkan proses perhitungan bilangan tersebut dibulatkan menjadi 0,1667. Tergantung berapa digit angka yang dibutuhkan. Dalam hal ini, selisih antara 0,166666 dan seterusnya dan 0,16667 disebut galat pembulatan. Dalam implementasinya, kedua galat tersebut kerap muncul bersamaan, sehingga galat total yang dihasilkan oleh sebuah proses metode numerik adalah galat pemotongan dan galat pembulatan. Jumlah kedua galat tersebut disebut galat total. Kenapa menghitung galat? Galat digunakan untuk memperkirakan kesalahan yang mungkin terjadi pada data. Kemudian, untuk mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi pada data. Kemudian, untuk menentukan keakuratan data. Misalnya, seseorang mengukur panjang sebuah bidang, yaitu sepanjang 40 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 50 cm. Maka galatnya adalah 50 dikurangi 49, hasilnya 1 cm. Kemudian temannya mengukur sebuah bidang lain yang panjangnya adalah 140 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 150 cm. Maka galatnya adalah 150 dikurangi 149 sama dengan 1 cm. Pada kedua pengukuran tersebut masing-masing punya galat yaitu 1 cm. Tapi pada pengukuran pertama galatnya lebih signifikan dibanding dengan pengukuran yang kedua karena galat relatif pengukuran pertama /50 sama dengan 0,02. Sedangkan galat relatif pengukuran kedua adalah 1/150 sama dengan 0,00667.
Kemudian contoh yang lainnya yaitu hasil pengukuran jembatan sama dengan 1999 cm. Hasil pengukuran paku 9 cm. Jika nilai sebenarnya dari jembatan dan paku adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung galat mutlak dan relatif. Tentukan mana yang lebih akurat. Yaitu yang pertama kita cari galat mutlaknya dengan menggunakan rumus galat mutlak sama dengan nilai eksak dikurang nilai hampiran, yang dimana jembatannya bernilai 1 dan paku juga bernilai 1. Kemudian kita hitung galat relatifnya, yang dimana kita dengan menggunakan rumus galat relatif sama dengan galat mutlak per nilai eksak dikali 100%, yang dimana jembatan menghasilkan 0,01% dan paku menghasilkan 10%. Jadi perhitungan jembatan lebih akurat dari paku. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.